Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga dapat menyampaikan sedikit materi mengenai pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Irma Rosdiani dan dua teman saya Lailatul Yogi Ayunoviana dan Lutfi Nur Habibah. Baik, langsung saja pada pengertian pendidikan karakter. Secara bahasa berasal dari kata bahasa Latin, yakni karakter, karasein, dan karak. Sedangkan dalam bahasa Yunani, karakter berasal dari kata karasein yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Sedangkan secara istilah, pendidikan karakter adalah suatu usaha tenaga pendidik dan pengajar dalam mewujudkan pemahaman terhadap prinsip dan kaidah moral yang berlaku di tengah masyarakat. Adapun indikator pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 ada 18 indikator pendidikan, yakni religius, jujur, toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Adapun fungsi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 yakni yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi. Pada fungsi ini dapat membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Fungsi yang kedua, perbaikan dan penguatan. Pada fungsi ini dapat memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera. Adapun fungsi yang ketiga, yakni penyaring. Dalam fungsi ini dapat memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. Adapun tujuan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013, yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun pengintegrasian dan penyatuan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, yakni nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut sebagai RPP. Cara yang kedua, yakni pengembangan nilai-nilai tersebut dalam silabus dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti atau biasa disebut KI pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau kompetensi program studi pada pendidikan tinggi atau standar kompetensi pendidikan non-formal. Adapun cara yang kedua, yakni menentukan apakah kandungan nilai-nilai dalam karakter yang secara tersirat atau tersurat dalam KI atau kompetensi tersebut sudah tercakup di dalamnya. Cara yang ketiga, yakni memetakan keterkaitan antara kompetensi inti dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. Cara yang keempat, menetapkan nilai-nilai atau karakter dalam silabus yang disusun. Cara yang kelima, yakni mencantumkan nilai-nilai yang sudah tercantum dalam silabus ke RPP. Cara yang terakhir, yakni mengembangkan proses pembelajaran peserta didik aktif yang memungkinkan peserta didik tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai. Evaluasi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 dapat menentukan kualitas pendidikan itu sehingga dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula dapat diketahui titik kelemahan penyelenggaraan pendidikan untuk segera dicarikan solusi pemecahannya. Adapun keberhasilan program evaluasi pendidikan karakter
dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL pada setiap jenjang pendidikan. Adapun evaluasi pendidikan karakter pada dasarnya mencakup dua sasaran pokok, yakni yang pertama evaluasi makro yang biasa disebut sebagai evaluasi program, dan yang kedua yakni evaluasi mikro atau biasa disebut sebagai evaluasi kelas. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.